kalian berpikir, apakah air sumur yang kita gunakan sehari-hari itu benar-benar aman? Nah, salah satu kandungan yang perlu kita ketahui dalam air adalah ion klorida. Kandungan klorida yang tinggi dalam air dapat mengganggu kesehatan loh dan juga dapat merusak instalasi perpipaan. Dan pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan kadar klorida pada sampel air sumur dengan menggunakan metode MORT, di mana metode MORT ini merupakan salah satu metode yang paling sederhana dan cukup efektif yang dapat digunakan untuk menentukan kadar klorida. Yuk kita pelajari bersama bagaimana prosedur, Alat dan bahan yang digunakan, serta proses kimia di balik metode ini. pastikan kalian menyimak sampai akhir ya. Prinsip titrasi argentometri metode MOR. Titrasi argentometri adalah metode analisis volumetrik yang menggunakan larutan perak nitrat sebagai titran. Dalam metode MOR, ion klorida akan bereaksi dengan ion perak membentuk endapan perak klorida atau AgCl yang berwarna putih. Reaksi kimianya yaitu Ag+ plus Cl- menjadi AgCl. Tapi bagaimana kita mengetahui kapan titrasi selesai? Disinilah peran indikator kromat yang ada dalam larutan sampel. Saat semua ion klorida telah bereaksi dengan ion perak, kelebihan ion perak akan mulai bereaksi dengan ion kromat membentuk endapan merah bata, perak kromat atau Ag2CrO4. Bersamaan reaksinya yaitu 2Ag+ plus CrO4 2- menjadi Ag2CrO4. Titik akhir titrasi ditandai dengan munculnya warna merah bata pada larutan. Itu artinya semua klorida sudah habis bereaksi dan kelebihan perak mulai mengendap bersama kromat. Tentunya dalam melakukan sebuah percobaan kita memerlukan alat dan juga bahan. Dan gambar di samping ini merupakan alat-alat yang digunakan dalam melakukan percobaan titrasi argentometri dengan metode MOR. Untuk alat yang digunakan itu ada Erlenmeyer 100 ml, kemudian ada gelas ukur 50 ml, kemudian juga ada spatula, ada gelas beker, kemudian ada kaca arloji, kemudian ada pipet tetes, kemudian ada labu ukur 250 ml, kemudian ada batang pengaduk, kemudian juga ada statif klem dan buret, dan juga yang terakhir ada neraca analitik. Kemudian bahan-bahan yang digunakan dalam melakukan percobaan ini yaitu ada padatan perak nitrat atau AgNO3 sebagai larutan standar. Kemudian ada natrium klorida atau NaCl proanalis sebagai larutan standar primer yang digunakan untuk menitrasi padatan perak nitrat atau AgNO3. Kemudian ada indikator kalium kromat atau K2CrO4 5% yang digunakan sebagai indikator dalam melakukan titrasi argentometri. Kemudian ada air demineralisasi ini sebagai zat pengencer. Kemudian ada 3 sampel sumur yang diambil dari 3 titik yang berbeda di desa Konoha. langkah-langkah dalam prosedur ini terdapat 3. Yang pertama adalah pembuatan larutan AgNO3, kemudian standarisasi larutan AgNO3, kemudian penentuan kadar klorida pada sampel air sumur. Yang pertama adalah pembuatan larutan AgNO3 dengan normalitas 0,1 normal. Untuk membuat larutan ini, pertama adalah menentukan moralitasnya terlebih dahulu dengan rumus N dibagi valensi dengan 0,1 dibagi 1 sama dengan 0,1 molar. Kemudian molaritas ini digunakan untuk menentukan massa dari AgNO3 yang dibutuhkan dengan rumus molaritas sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume. Kemudian didapatkan massa yang dibutuhkan sebanyak 4,247 gram. Kemudian dilakukan penimbangan sebanyak 4,247 gram AgNO3 yang kemudian dilarutkan dalam 25 ml air demin, kemudian dihomogenkan, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml dan diisi dengan air demin hingga mencapai batas ukur. Selanjutnya adalah standarisasi larutan AgNO3 menggunakan larutan NaCl proanalis 0,05 normal. Langkah pertama adalah larutan NaCl 0,05 normal sebanyak 5 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 1 ml indikator kromat 5%, kemudian dititrasi dengan AgNO3 hingga muncul endapan merah bata, kemudian dicatat volume AgNO3 yang digunakan dan digunakan untuk menghitung normalitas AgNO3 dengan rumus pengenceran. Untuk volume AgNO3 yang digunakan rata-rata adalah 2,513 ml. Kemudian dengan rumus pengenceran N1V1 sama dengan N2V2,
Kemudian N1 sama dengan N2, V2 dibagi V1. Untuk N2 adalah 0,05 dan V2 adalah 5 dibagi volume rata-rata sebelumnya 2,513, didapatkan normalitas AgNO3 sebesar 0,099 normal. Hasil ini selisih sedikit dengan AgNO3 yang disiapkan, yaitu sebanyak 0,1 normal. Kemudian yang terakhir adalah penentuan kadar klorida pada sampel air sumur. Dengan prosedur sebanyak 5 ml sampel dimasukkan ke dalam alun Mayer, kemudian ditambahkan 1 ml larutan indikator kromat 5%, kemudian dititrasi dengan AgNO3 hingga terbentuk endapan merah bata, kemudian dicatat volumenya, kemudian digunakan untuk menentukan kadar klorida. Dengan cara pertama adalah menentukan mol Cl, kemudian digunakan untuk menentukan massa Cl dengan rumus mol Cl dikali Bm Cl dikali 1000, kemudian dapat digunakan untuk menentukan ppm dan kadar persentase klorida dalam sampel air flask. Then add about 50 ml of distilled water to dilute it. Add 3 or 4 drops of the indicator potassium chromate to 5%. Then test using a pH meter if the pH of the solution is between 6.3 and 10.5, otherwise the pH of the solution should be adjusted to this range. If the pH is less than 6.3, should be alkaline with sodium carbonate, sodium bicarbonate or borax. If the pH is greater than 10.5, it is acidified with acetic acid. Then proceed to make up to zero the burette with silver nitrate solution. Then you start to value with silver nitrate, adding this solution drop by drop, while stirring continuously the Erlenmeyer flask, until a precipitate of pinkish red appears, which indicates that it has reached the end of the assessment. Finally, record the volume. Baik, selanjutnya adalah penentuan kadar Cl pada sampel. Yang pertama pada sampel A, volume AgNO3 yang digunakan, yang pertama 1,24, yang kedua 1,25, dan yang ketiga 1,26, dan rata-ratanya adalah 1,25 ml, kemudian jadikan liter menjadi 0,00125 liter.
Kemudian volume ini digunakan untuk menentukan jumlah mol Cl dengan rumus konsentrasi dikali volume rata-rata, yaitu 0,099 dikali 0,00125, dan didapatkan jumlah mol sebanyak 0,0001237,5 mol. Kemudian digunakan untuk menentukan massa Cl dengan rumus jumlah mol dikali berat molekul dikali 1000. Kemudian jumlah molnya adalah 0,001237,5, berat molekulnya adalah 35,45, dan dikali 1000 didapatkan massa Cl sebanyak 4,386 mg. Kemudian digunakan untuk menentukan kadar Cl dalam bentuk ppm dengan cara massa Cl dibagi dengan volume sampel dalam liter. Volume sampel yang digunakan adalah 5 ml yang diubah menjadi liter menjadi 0,005 liter. Sehingga massa Cl yaitu 4,386 mg dibagi 0,005 didapatkan 877,3 ppm. Kemudian dapat dijadikan persentase pula. Persentase kadar Cl berat per volume, yaitu massanya adalah 4,386 dibagi 1000 dibagi 0,005 dikali 100, dan didapatkan persentase 0,08772%. Selanjutnya yaitu penentuan kadar klorida pada sampel B. Volume AgNO3 yang digunakan yang pertama yaitu 1,01, yang kedua 1,02, yang ketiga 1,03, dengan rata-rata volume AgNO3 yaitu 1,01 ditambah 1,02 ditambah 1,03 dibagi 3 sama dengan 1,02 ml yang dijadikan liter menjadi 0,00102 liter. Lalu dicari mol Cl dengan cara konsentrasi dikali rata-rata volume AgNO3, yaitu 0,099 dikali 0,00102 sama dengan 0,00100098 mol. Lalu mol itu bisa digunakan untuk mencari massa dari Cl dengan cara mol dikali ArCl dikali 1000, yaitu 0,00100098 dikali 35,45 dikali 1000 sama dengan 3,578 mg. Dari situ bisa dicari ppm dari Cl untuk mencari kadar dari Cl, yaitu dengan cara massa Cl dibagi dengan volume sampel yang digunakan. Volume sampel yang digunakan yaitu 5 ml sama dengan 3,578 per 5 sama dengan 715,6 ppm. Lalu dicari persen kadar Cl dengan cara massa dibagi volume, yaitu 3,578 per 1000 dibagi lagi dengan 0,005 dikali 100 sama dengan 0,07156%. Untuk perhitungan yang terakhir, yaitu kita menghitung kadar klorida pada sampel C, di mana setelah melakukan 3 kali titrasi, ditemukan rata-rata volume AgNO3 yaitu sebesar 1,58 ml atau sebesar 0,00158 liter. Kemudian kita mencari mol Cl-min yaitu dengan cara konsentrasi dikalikan dengan volume rata-rata dari AgNO3 yaitu didapatkan sebesar 0,0001542 mol. Kemudian dari mol tersebut kita dapat menentukan massa dari Cl-min, di mana dapat didapatkan dengan rumus yaitu mol dikali Al Cl-min kemudian dikali dengan 1000, yang didapatkan yaitu sebesar 5,545 mg. Kemudian dari massa tersebut kita dapat menjadikannya menjadi satuan ppm, yaitu part per million, dengan dibagi dengan 5. 5 di sini yaitu adalah volume sampel yang didapatkan sebesar 1109 ppm. Kemudian kita menghitung juga
persen massa dari Cl min, yaitu 5,545 yang dibagi dengan 1000, kemudian dibagi lagi dengan 0,005 di sini merupakan volume sampel yang dijadikan liter, kemudian dikali dengan 100 sehingga didapatkan persen massa dari Cl min yaitu 0,1109%.